ya kan. Gue pohon beringin ini emang ada, lebat banget. Ada lebat di dalam lingkaran kayak sumur gitu loh. Terus, ya zaman dulu gitu modelnya bundar gitu kan, ada gitu, pohon beringinnya gitu. Ya kan dulu ya. Kalau nggak tahu kalau sekarang mungkin udah berubah kali ya. Dia akan nunjuk ke sel itu kan, ada ruang tahanan gitu kan. Ada bekas rantai panjang itu kan. Di situ tuh ada kuntilanak. Dia ngomong gitu. Ngomong gitu kan. Ya gue pasti akan nge-follow si host dan co-host kan. Dia jalan. Pas lagi begini lagi. Pas gue balik lagi ke host, tangan gue panas tuh. Panas tangan gue ya. Lucu nih, gue bilang lagi hujan kok panas ya. Akhirnya kamera gue lemparin begitu tuh. Kamera gue lempar gitu, ditangkap sama teman-teman gue sama PA. Nah, ketika pas panas di sini gue tuh bernanah. Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Kali ini alhamdulillah gue kedatangan tamu sepupu deket ya, hitungannya ya. Benar. Sepupu deket, keluarga, udah dulu sempat main bareng-bareng lagi kecil sampai ABG. Bener sampai ABG. Sampai akhirnya udah nikah, masing-masing punya kegiatan dan keluarga. Alhamdulillah beliau juga mau hadir di sini, datang hadir di channel Mantan Indigo. Mungkin sobat Mantan Indigo belum tahu nih namanya nih. Perkenalkan dulu boleh. Saudaraku. Mantap. Oke, nama gue Erlang Purbaya, biasanya dipanggil Erlang atau Angga. Angga tuh panggilan keluarga. Panggilan keluarga kayak gitu. Ya ini gue manggilnya Angga aja kali ya. Kalau Erlang emang di keluarga biasanya dipanggil Angga. Benar. Mau membagi ceritanya dia lah, kisahnya dia saat dia, ya kalau bahasa gue orang awam sih, ngurus program deh, ngurus program acara di salah satu stasiun TV gitu ya. Jangan kepo, nanti juga tahu sendiri. Mungkin bisa diceritain tuh nggak, program lo itu maksudnya kayak gimana sih? Apa kayak program-program yang horor, misteri atau mistis lainnya? Yang pertama, terus yang kedua, selama lu jalanin ya, ada di dalam program acara lu itu, kejadian apa aja tuh yang lu alamin gitu? Wah, banyak nih ceritanya nih. Mulai dari mana ya? Jadi nama programnya ini angker banget. Angker banget. Dari namanya aja udah serem ya. Udah horor banget ya. Horor. Nah, tapi menariknya berawal programnya dari mengangkat tentang sejarah dari suatu tempat, urban legend lah. Urban legend dari tiap daerah gitu tiap daerah gitu kan. Jadi misalkan kita pengen datang ke kota A, dia punya urban legendnya apa ceritanya. Kita riset dulu pastinya sebelum datang ke lokasi tujuannya. Buat acara itu ya, program gitu itu berjalan ya. Sebelum kita berangkat syuting atau kita memang harus ke sana gitu. Jadi memang ada tim riset yang harus mencari infonya tuh sedemikian rupa dan detail gitu kan. Jadi ketika pas datang ternyata zong gitu kan, enggak juga, jangan sampai, karena sekali lagi ini programnya tuh news gitu loh. Tetap news gitu. Biasanya info apa tuh yang harus lo sama tim dapetin ya dari warga sekitar atau warga lokal, sehingga tim lo tuh yakin memang ya ini urban legend ini benar-benar terjadi gitu loh, bukan cuman sasus kiri kanan doang lah ibaratnya gitu. Familiar di masyarakat, tanam gitu ya, tanam di pikirannya, bukan di pikiran, berkembang di masyarakat cerita itu gitu kan. Misalkan katakanlah kayak misalkan Sundel Bolong gitu kan, orang-orang tahu nih gitu kan, tapi kenapa sih disebut Sundel Bolong ya? Kita harus mencari tahu sedetil mungkin tuh awal mulanya gimana, istilahnya itu Sundel Bolong ya, bukan bolong ya, beda lagi kalau Sundel Bolong ya. Jadi misalkan contoh katakanlah
Inilah waktu gue ke kota Cilacap gitu kan, ada suatu tempat namanya Benteng Pendem, ya kan. Kenapa Benteng Pendem Cilacap? Benteng Pendem itu salah satu tempat wisata di kota Cilacap. Kota Cilacap kota ya. Kota Cilacap. Kayak gitu. Ya kan, sebelum kita ke sana pastinya teman-teman di program gue itu termasuk gue semuanya tuh harus ngeriset nih, ini kenapa menarik untuk diliput, ya kan, ada cerita apa sih di sana. Tapi yang ngerekomendasiin lu harus ngeliput itu tuh awalnya dapat dari masyarakat apa emang tim lu sendiri searching dulu gitu, by googling kah atau ada info dari ya teman-teman atau orang tua kita gitu ya? Semuanya campur aduk, jadi kita bisa googling gitu kan, kolaborasi semuanya, informasi itu. Kolaborasi misalkan lagi biasa kan obrolan warung kopi gitu ya kan, misalkan tahu gak sih lo kalau di sana misalkan ada tempat angker lo, apa sih namanya? Itu kita akan bawa ke rapat redaksi misalkan. Ini gue dengar dari ini, coba kita browsing dulu tempatnya seperti apa. Kira-kira ini tuh menarik gak untuk diliput gitu kan. Jadi pendalaman materinya benar-benar ya gitu sebelum kan kita on the spot ke sana ya. Iya gitu kan. Jadi ini beneran gak sih terjadi seperti itu gitu kan. Nggak cuman getok keluar karena dibilang tempatnya angker doang gitu kan. Tempatnya cuman ya angker karena dibuat-buat aja gitu misalkan. Dibikin sedemikian rupa kesannya tempat itu angker ya, nggak ada apa-apa. Gitu juga, karena balik lagi basicnya kan news, kita harus menginformasikan kepada masyarakat. Kalau memang itu benar A, ya kita bilang A. Kalau misalkan dibilang orang bilang A, tapi faktanya pas di lapangan B, ya kita akan bilang B. Jadi hitungannya edukasi juga dong. Edukasi. Ya ibaratnya edukasi, bukan terselubung ya, tapi yang dibungkus emang untuk membahas urban legend itu ya maksudnya. Siap. Kayak gitu. Jadi, tadi balik lagi yang ke Cilacap gimana tuh ceritanya? Cilacap itu, ini langsung ceritanya aja berarti ya? Apa gimana boleh nih? Sih, boleh. Jadi gue ingat banget nih, Cilacap itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 2015 apa 16-an lah, gue lupa gitu kan. Yang pasti gue ingat itu ketika bulan puasa. Tapi ya tahunnya udah lama lah ya. Pasti udah lama lah ya. Udah lama banget ya kan, bulan puasa, gue ingat banget tuh. Jadi kebetulan kalau tim Angker Banget ini ketika berjalan keluar kota, produksi satu episode itu atau 2 episode biasanya kita berjalan itu 14 hari. Per satu atau 2 episode? 1-2 episode. Satu kali trip? Satu titik 14 hari? Ya lama juga nih ninggalin keluarga ya? Ya lumayan. 14 hari. Gitu kan. Ya? Jadi misalkan ke kota A, 14 hari, bisa ditarget 2 atau 3 episode biasanya gitu misalkan. Karena kan kita udah riset jauh-jauh hari sebelumnya, jadi sebenarnya itu riset itu juga mempermudah kita teman-teman di lapangan ketika tahu misalkan kayak mau ke Tangsel ada kuliner apa, ABC, ya udah kita udah tahu lokasinya, tinggal sampai aja. Eksekusi aja ibaratnya di sana ya, lu nggak harus riset lagi. Benar, nggak harus riset di lokasi kan kita mau kemana ya, nah gitu. Jadi ketika pas ke tujuannya udah tentu misalkan Cilacap, kita udah tahu nih harus ke tempat A, tempat B, tempat C. Sebelumnya kita udah hubungin semua narasumber dari Jakarta sebelum sampai lokasi. Jadi lo sama tim tuh ngubungin narasumber orang Cilacap, ya kan? Ya apa aja yang apa cerita yang yang berkembang di masyarakat, kayak gimana ya, turun-temurun kayak gimana. Iya kayak gitu, kayak misalkan Benteng Pendem Cilacap, pasti gue akan menghubungi dinas pariwisata setempat dulu ya kan, tanya tentang potensi wisatanya seperti apa. Nanti balik lagi dikaitkan dengan misalkan gosipnya ini Benteng Pendem ini terkenal seram gitu kan, kenapa sih dibilang serem gitu kan? Ya kan dari dinas pariwisata, dari dinas terkait pasti akan ngasih info kan, ini dulu tuh Benteng Pendem ini ternyata tempatnya misalkan markasnya tentara Jepang, dibangun oleh Belanda, bla bla segala macam. Kita bisa dapat info dari situ ya kan. Dari situ bisa ngebangun alur ceritanya seperti apa. Ternyata dibilang angker sejarahnya karena ini dulu tempatnya tawanan tentara Jepang gitu kan, jadi markas tentara Jepang, diambil alih lagi sama Belanda, jadi markasnya kita juga akhirnya. Nah gitu. Titik dibilang dia serem tuh ada kejadian apa itu kan? Tadi kan kayak lo bilang dari dia dibangun oleh Belanda. Ya.
Tapi kan waktu itu ada perebutan kekuasaan Jepang yang menang di Asia Timur ya, Iya, Timur Raya dia kan. Setelah itu mau agresi militer kedua ya Belanda mengalahkan Jepang lagi, menyerah karena bom atom itu kan. Iya, benar. Akhirnya balik lagi Republik Indonesia agresi 1, agresi 2 kan. Nah, di kejadian mana tuh sampai ada beredar di masyarakat dia jadi benteng pendem, benteng pendem namanya. Benteng pendem Cilacap itu ya jadi menyeramkan gitu, dan urban legendnya berarti kan rekat ya dengan masyarakat sekitar gitu maksud gue. Jadi ini kan karena based on cerita-cerita itu kan, jadi ada kita dengar dulu kan zamannya Facebook sosial medianya. Oh itu paling top tuh ya. Paling top setelah Friendster. Ya kan? Setelah Friendster ya kan Facebook ya kan, ada kadang-kadang. Oh orang jadul juga kan. Iya. Ada kadang-kadang netizen ya sebetulnya zaman sekarang netizen. Sekarang warga itu yang komentar main ke sini Kak, dulu benteng pendem tuh angker karena suka banyak orang-orang itu sana bilang dengar penampakan, suara rantai segala macam gitu ya kan. Oh, jadi ada sempatnya dengar suara ya rantai-rantai itu kali ya. Ya, gitu ya, sering gitu ya maksudnya. Iya gitu kan, ini bener gak sih gitu kan. Sering kayak suara-suara ya kayak gitulah pokoknya ya kan, berawal dari situ ya kan. Akhirnya kita nanya dong ke dinas terkait itu kan. Ini benteng pendem ini apa sih? Kenapa jadi tempat wisata sih? Sejarahnya gimana gitu. Oh, ternyata memang benar faktanya dia dulu jadi markas tentara ya Jepang, tentara kita juga gitu kan. Oh, jadi ada kayak gitu ya kan, ada tawanan antara Jepang juga yang ditahan sama tentara kita ya kan. Oh, gitu. Akhirnya kan dari situ kita berangkat, oh kayaknya ini kita perlu wawancara sejarawan nih yang tahu tentang si historicalnya benteng si pendem itu ya kan, benteng pendem. Biasanya kita wawancara sejarawan. Kalau udah biasanya wawancara sejarawan, nah tinggal tugasnya teman-teman di lapangan tuh biasanya tuh mati-matian tuh, bukan mati-matian, maksudnya berusaha keras banget tuh mendapatkan cerita dari masyarakat kenapa yang dibilangnya bisa dibilang tuh angker banget, serem banget sih tuh cerita gitu ya kan. Itu jadi misal nih gua takut salah tangkap ya. Gua atau sobat mantan indigo. Korelasi antara dari lu nanya ke dinas kepariwisataan, terus nanya ke ahli sejarah, dan ke warga sekitar tuh. Tim lu nih menghubungkan itu benang merahnya tuh apa gitu yang diambil? Iya. Jadi gimana ya? Kan kita ngangkat dari sejarahnya dulu, ya kan, sejarahnya si benteng pendem tuh, ya kan, kenapa orang-orang masyarakat tuh enggan ke sana gitu ya kan, takut gitulah ya kan, ya karena serem gitu kan, karena kan memang ketika pas masuk juga masuk dari gerbang sebelah seingat gue ya sebelah kanan tuh ada penjaranya gitu kan, langsung iya ada bekas ya jerujinya gitulah, ada bekas apa bonggol rantainya. Itu masih asli bawaan dari awal itu? Pas waktu gue kesana sama tim sih masih. Iya, ngeri juga ya. Masih berasa gitu kan. Vibes-nya begitu loh. Iya, vibes-nya. Berasa ya. gitu kan. Jadi seingat gue tuh ada tempat kayak buat tawanan tentara ya kan, tawanan tentara di bagian belakangnya lagi. Selain itu ada waktu itu juga masih ada kayak patung-patung. Ini mungkin udah direnov waktu itu ya, ada patung-patung binatang gitu kan buat narik wisatawan ya. Karena dia kan sebenarnya kan tempat wisata gitu kan, tempat wisata gitu kan. Katakanlah mungkin bisa dibilang penjara yang dibikin jadi tempat wisata, edukasi juga mungkin. Penjara dibikin humanis ya. Iya gitu ya kan bahasanya, karena memang buat pariwisata budaya dan pariwisata sejarah gitu kan. Itu ya. Gitu kan ada penjaranya, waktu itu ada ya pokoknya kayak layaknya penjara lah sih gue kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Biasanya suka waktu itu kan suka ada si penjaga situnya juga kan, bukan kuncen lah, orang yang suka bersih-bersih juga. Suka nanya gitu kan. Dia kan udah biasanya dia juga kerjanya di situ udah tahunan ya kan. Tahun malah ya. Terus kadang-kadang suka ngobrol, ya balik lagi obrolan warung kopi ya kan, nanya. Wah ini kenapa sih gini-gini, dibilang serem, orang-orang situ suka pada takut. Dia suka cerita tuh kan, oh iya mas, orang-orang situ suka takut, apalagi kalau udah menjelang tutup ya kan. Jelang sore, senja gitu kan, suka dengar suara-suara. Nih kayaknya kita harus potong dulu nih, sobat mantan indigo. Kayaknya Angga aus sama Angga sendiri juga aus. Kayaknya udah kelimaran. Ayo minum dulu ya. Ternyata beneran aus kan, suara Jakoda aja kedengeran banget.
Kita lanjut ya. Ya, lanjut Nah, ya. jadi sampai mana tadi? Nanya ya ada biasa yang warung penjaga, kopi. biasanya warung kopi biasanya kan suka ada yang bersih kan, kita suka Iya. nanya ya kan, cari info lah. Info Ini, ya. Pak, bener gak sih di sini tuh orang-orang suka takut ya kan? Biasa kan kalau orang sesepuh zaman dulu kan suka banyak ceritanya gitu kan. Banyak ceritanya ya kan. Oh, iya Mas, orang-orang sini takut karena suka dengar suara kayak orang jalan gitu kan, orang jalan tapi ada gemerincing suara rantai gitu, besi lah, sering gitu kan. Padahal sih nggak ada apa-apa itu kan, tapi kan memang ini dulunya tempat tawanan tentara. Itu biasanya suara itu paling sering kedengarannya saat random apa cuman saat malam aja apa ada ya menjelang maghrib biasanya atau ya, kalau berdasarkan ceritanya orang-orang di sana kadang-kadang suka random karena itu memang tempatnya luas dan sepi gitu kan sebenarnya kan. Ya mungkin karena saking luasnya jadi sebenarnya mungkin orangnya ada gitu kan, tapi tersebar gitu kan. Jadi nggak kelihatan rame aja gitu kan. Random kadang-kadang sore, malam kan juga suka ada yang jaga ya kan. Nah, menariknya di program itu punya 2 host, ada hostnya ya kan. Ada 2 host. Yang pertama host yang katakanlah normal lah ya. Normal, as human biasa gitu, aja, dia nggak merasakan apa-apa, cuma bawa acara aja gitu kan. Satunya lagi biasanya host kita tuh spesial, dia dikasih kelebihan lah ya, gitu, dia bisa merasakan hal-hal yang nggak bisa kita rasakan. Kayak gue dulu dong. Iya gitu kan. Jadi biasanya kalau gini, jadi ngajak gue dulu. Iya ya, iya kan. Jadi biasanya kalau misalkan gue habis sama tim habis wawancara nih, ya kan, oh ini tentara Jepang, bla segala macam, ya kan. Biasanya tim gue yang lain akan mengajak, akan mulai tapping atau syuting bersama host ini, kayak langsung mengkonfrontir gitu loh. Oh ya, gitu loh. Jadi ngebuktiin nih, secara dia punya six sense lah ya, ya kan. Ini dulu banyak tentara lah di sini, tentara Jepang, tentara Belanda, tentara kita sendiri ya kan. Pokoknya tentara lah ya kan. Dia akan langsung, ya itu balik lagi karena dia punya kelebihan, dia akan langsung, oh ya bener, di sini nih gue bisa ngerasain auranya gak enak gitu kan. Kayak gitu. Oh, jadi ya terlepas itu benar atau enggak, ya pokoknya dia akan ngomong seperti itu. Walaupun nih biasanya omongan si yang hostnya ini, jadi host dan co-host. Anggap host itu yang normal ya matanya, dan co-host itu yang bisa ngelihat yang kalah gitu ya. Nah, biasanya kalau gue wawancara ini, si host dan co-host itu atau hostnya itu nggak akan tahu. Biasanya dia akan berbeda tempat gitu kan. Biasanya dibagi 2 timnya. Di split jadinya. Jadi lo sama host ada tim lain dengan hostnya. Iya, gitu. Atau misalkan gue sama hostnya wawancara si narasumber, atau tapi biasanya sih digabung. Misalkan host dan co-host, dia akan ke TKP untuk ngambil stock shot gambar. Oh iya. Di situ dia udah bisa langsung ngebaca, ya kan, kayak gini gue segala macam, ya kan. Nah, misalkan gue sama yang lain akan wawancara orang-orang yang lain. Oh iya, iya. Gitu loh. Jadi kita mencari fakta, yang tim satu lagi penelusuran awal gitu kan. Iya. Bener, kenapa sih dibilang angker gitu kan? Kenapa sih ini dibilang serem, orang-orang pada takut? Ya. Kayak gitu. Ntar kalau udah selesai kayak gitu, biasanya kita pulang, balik lagi ke hotel, ngobrol. Tadi dapat apa? Kita ngerti. Ada apa namanya, info-info apa gitu. Iya, gitu kan. Wah, di sana sendiri lagi lo penasaran. Lagi lo penelusuran itu sampai ada kejadian ya, bahasanya gitulah kita orang awam, sampai ada kejadian itu. Nah itu tuh lo sampai berapa hari tuh sama tim sampai akhirnya ada kejadian itu yang menurut lo ya janggal secara orang umum, apa malah lebih ngebahayain diri lo sama tim lo? Kalau gimana ya, karena kan angker banget settingan gitu kan, karena emang real kayak gue bilang tadi, ketika misalkan dibilang angker tapi pas pada faktanya enggak, ya kita akan bilang enggak, itu cuma hanya obrolan di masyarakat aja. Oh iya. Jadi kita sasus aja lah, kita batain fakta gitu kan. Oh enggak, ternyata memang faktanya si lokasi A
memang nggak angker gitu kan, Hmm. nggak ada apa-apa, itu kan cerita sebenarnya tuh begini loh. Tempat ini dulunya tempat ini dulu katakanlah tadi kayak tempat tentara ditawan segala macem, akhirnya direbut jadi markas kita segala macem, kayak gitu ya kan, kurang lebih gitu. Terlepas angker atau enggaknya, ya kita kembalikan lagi ke masyarakat, tapi kita mengedukasinya, oh ini nggak ada apa-apa di sini, gitu loh. Sejarahnya tuh begini, Sejarahnya begitu. di benteng ini dibuat tahun sekian gitu kan, oleh siapa, makanya kayak gitu. Tapi kan ketika pas si host kita menyampaikan hal-hal yang berbeda, ya mungkin itu yang dia rasakan gitu kan. Nah Kayak saat itu gitu. setelah co-host lo itu bilang, ini gue ngerasain, ini biasanya kalau yang gue alamin dulu juga ya. Jadi ini gue ngerasain kayak ada apa ya, suasana mencekam, terus jadi bilangnya bukan suara rintihan ya, tapi ada suasana sedih gitu. Nah, habis itu gimana tuh? Nah, biasanya kan gue itu kan selalu berjalan 2 sesi tuh, maksudnya gini. Biasanya di pagi itu gue akan tim itu akan mencari wawancara, cari narasumber yang kuat lah tentang si tempat yang akan didatangi, termasuk ya satunya benteng Pendem itu ya kan. Biasanya kita akan mencari info sebanyak-banyaknya gitu kan, walaupun kita udah punya hasil risetnya gitu kan, tapi kan kita akan konfirmasi ini hasil riset kita tuh begini, ini gimana sih Pak? Dia akan cerita segala macam ya kan. Sementara satu sisi lain, si host dan co-host itu dan tim yang satunya lagi akan ngecek duluan ke tempatnya itu ya kan. Nah, biasanya nanti setelah selesai semua, kita akan kembali ke hotel. Tempat kita nginep, kita akan diskusi lagi. Kita buktiin yuk, kenapa sih ini dibilang angker ya. gitu kan. Biasanya kan kalau ya karena gue orang awam juga gitu kan. Biasanya kan kalau kata orang-orang yang serem-serem keluarnya di malam. Di malam, ya kan. Ya, mau nggak mau kita harus keluarnya malam gitu kan. Jadi ya berhubung juga teman-teman bukannya sok berani ya, tapi kayak udah ya udahlah emang kerjaan kita gitu kan, mau gimana orang katakanlah gue nggak bisa emang dapat dari situ dapat tanggung jawab kerja memang ya. Dan kedua juga kita nggak bisa ngerasain apa-apa sebenarnya, kasarnya gitu gitu kan. Yang ngerasain cuma anak individunya doang nih gitu kan. Katakanlah kita juga ya bisa aja dia berbohong atau enggak, kita kan juga nggak tahu gitu kan. Tapi kan pasti kan ada kalanya insting itu nggak bisa bohong ya. Iya, kayak kita merinding tiba-tiba lagi ngobrol begini, tiba-tiba apa nih gitu kan. Walaupun kita nggak bisa ngelihat gitu ya kan. Betul. Kayak gitu. Jadi ya udah berjalan aja. Jadi ya udah tuh gue ingat banget tuh ketika pas malam hari berangkatlah kita ke itu lagi, ke lokasi yang sama, ke Benteng Pendem. Gue inget banget tuh abis sholat taraweh malam lah kalau nggak salah, pas puasa malam taraweh hujan deras tuh. Hujan, wah deras banget. Itu nggak lo batalin tuh sama tim? Enggak. Kayak kita kan biasa kalau cuaca buruk atau memang nggak memungkinkan, ya udah kita pending dulu nih. Kita lanjut. Biasa kita gas pokoknya. Karena kan satu lagi durasi perjalanan kita yang singkat 14 hari, kita harus pergi ke tempat yang lain lagi gitu kan. Berbeda juga ya. Tempat berbeda gitu kan. Jadi nggak cuma satu tempat 14 hari aja kan, nggak mungkin. Sayang kalau cuma dapat satu episode gitu ya kan. Kantor juga pasti kadang ngapain nih gitu. Jadi harus jalan-jalan doang jalan-jalan doang. Jadi mau nggak mau emang udah kita putusin, lagi pula juga malam udah buka puasa. Terus siap semua nih ya siap semua ya kan, dengan peralatan segala macam. Jadi info nih buat teman-teman mantan Indigo, angker banget ini ada 3 kameramen. Tiga kameramen. Nah, host 2, host co-host, kameramen 3 ya kan. Siap. Nah, ada reporter kita yang ikut di lapangan, ada production assistant kita, PA kita yang ikut juga ya kan. Nah, gue kebetulan megang kamera. Waktu itu gue dipercaya kamera 1, master cam ya kan. Jadi gue akan record aktivitasnya si host dan co-host tuh full no cut gitu. Ngerol aja pokoknya, pegel itu ya kan. Nah, temen gue PA, karena waktu itu kita masih terbatas krunya juga, dia selain PA dia juga megang audio man. Biasanya kita pakai Tascam, pakai boom mic ya kan. Jadi jadi audio kita pakai body pack langsung colok ke kamera si satu lagi buat nge-backup ngambil ambience-nya kita pakai Tascam dan pakai boom mic CPA gitu kan, buat nangkap sensitivitas suara yang kemungkinan nggak terdengar dengan kuping kita biasa gitu ya, kayak gitu ya kan. Nah, sementara si reporter kita akan nge-guidance based on apa yang telah dia dapat dari hasil wawancara gitu kan. Wawancara udah rangkuman dari tim ya kan. Kita harus kesini begini, kita telusurin nih misalkan katanya yang paling
yang paling banyak ketika pas ditawan tuh misalkan di sel yang ini gitu kan. Oh iya, jadi udah ada denah dan pemetaan ya, jadi lo harus pemetaan kemana kita harus duluan sini, ya. kalau kita Oh ntar iya. yang paling serem yang sering masyarakat umum dengar yang serem-serem tuh daerah mana Di daerah sih? mana? Oh iya. Karena kan siang atau pagi kita udah wawancara si pekerja situ. Jadi lu pekerja siang lepasan. sekalian plotting juga dong ya, harus Sekalian kemana-kemananya. sekalian plotting gitu kan, stock shot gambarnya misalkan. Iya. Tim gue ketemu orang yang lagi nyapu di sana, yang paling serem tuh paling gak enak hawanya di sebelah sini mas, gitu oh, kan. Iya. Ya walaupun si anak host gue udah ngomong tuh, udah ngerasain, di sebelah sana auranya gak enak. Itu yang akan kita datengin. Jadi kayak kita masuk kandang macan sebenarnya tuh. Jadi misi bunuh diri gitu. Iya, sebenarnya misi bunuh diri gitu kan. Gue ingat banget tuh pas lagi hujan-hujan. Dibilang uji nyali ketinggian udah ya. kayak balik lagi kan. Ya udahlah yang bisa ngerasain kan cuma si host doang loh. Yang Kita bisa mah ngerasain enjoy aja gitu bisa ya. ngerasain, bisa ngeliat, dan dikasih kelebihan cuma dia doang gitu kan. Iya. Kita takut tapi kita untungnya nggak bisa ngeliat. Bisa ngeliat. Ngerasain juga Ya sembriwing doang gitu kan. Ya. Kalau pas itu buta tadi kita ya berasa lah tapi gitu kan. Iya. Udahlah, nggak apa-apa kita kerjain aja ya kan. Gue ingat banget tuh. Gue megang kamera master. Posisinya kamera kan ada gripnya ya kan. Iya. Ada gripnya. Jadi ini katakanlah nih body kamera, ini gripnya. Iya. Masukkan set gini kan. Set ketutupan dong tangan gue kan sama si gripnya itu kan. Terus lo strap kenceng. Kan strap gue kenceng. Kan gue megang body pack 2 di sini kan. Body pack 2, teman gue megang tascam. Kameramen kameramen gue yang 2 ke host dan co-host ngambil close up dan insert lah pokoknya ketika pas misalkan di sana kamera 1 ke ekspresi mukanya atau lagi ke apa yang ditujunya gitu ya kan. Jadi tektokan gambarnya gampang. Apa namanya, semua Dinamisnya. aktivitas ekspresi dari Dapat semuanya. host dan co-host dan juga tim itu ya terekam semua gitu ya. Semuanya ketika misalkan lagi ngomong, gua akan nge-wide, ketika pas si hostnya ngomong, kamera 2-nya akan close up atau medium ke si host yang ngomong gitu kan. Sementara mungkin nanti ketika pas dia nunjuk siapa, ada yang detail ke sini segala macam kerjanya kayak gitu ya kan. Gue ingat banget tuh pas, karena kan gue yang bilang, oke, kamera rolling action, mulai ngerekam, dia akan cerita, iya sekarang kita akan masuk, udah berada di benteng pendem nih, biasanya nih host nih yang ngebuka ya kan. Terus nanya, gimana, waktu itu kalau nggak salah, indigonya itu namanya Meli. Oh, Meli. Jadi host gue itu namanya Disa. Jadi namanya bukannya Mawar, namanya disamarkan bukan enggak. Dia langsung bilang, jadi gimana Mel, apa yang kamu rasain gitu kan. Dia langsung bilang, oh iya di sebelah sini nih kak, auranya nih gak enak nih. Kebetulan ada pohon beringin dulu kan. Terus dia akan cerita tuh berdasarkan visionnya dia ya kan. Oh di sini tuh aku ngelihat dulunya tuh bla 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 gini, dia akan cerita ya kan. Ya dari situ ya biasa aja gue kan, masih biasa aja. Dingin, angin kencang, pikir udahlah ya biasa dan aja. Kondisi hujan gitu kan, jadi nggak berasa. Jadi dengan mantel yang gampang sobek gitu tuh, yang tipis lah ya, tipis ya kan, sekali beli dengan keadaan darurat ya kan. Yang suara cak suara ngomongnya juga nggak jelas, gak ada lebih berisik dari dominan suara ini ya kan. Gue ingatnya yang seingat gue, ketika pas gue ngerekam, si temen gue itu, si host itu lagi ngomong soal pohon beringin di dekat sel. Ya kan, gue ingat banget. Pohon beringin ini emang ada, lebat lebat di dalam lingkaran kayak sumur gitu. Iya. Ya zaman dulu gitu modelnya bundar gitu kan, ada gitu pohon beringinnya gitu ya kan. Dulu ya, kalau nggak tahu kalau sekarang mungkin udah berubah kali ya. Dia akan nunjuk ke sel itu kan, ada ruang tahanan gitu kan, ada bekas rantai panjang itu kan. Di situ tuh ada kuntilanak. Dia ngomong gitu. Ngomong gitu kan. Ya gue pasti akan nge-follow si host dan co-host kan, dia jalan segala macam. Berarti ini pohon beringin dan lo masuk ke benteng itu. Lo masih di depan nih, belum masuk itu, ruang tahanan itu masih di depan. Masih di depan. Jadi katakanlah ini pohon beringin, ini host gue tuh di sini. Masih nunjuk gitu kan di sini. Nah di sini tuh selnya. Oh jadi masih sel pertama ibaratnya gitu ya. Baru masuk itu gerbang, gue ingat banget tuh masuk ke gerbang. Nunjuk situ ada kuntilanak tuh lagi ngeliat ke arah kita gitu kan. Set gitu ya kan. Set pas lagi begini lagi. Pas gue balik lagi ke host, tangan gue panas tuh. Panas tangan gue. Lucu nih, gue bilang lagi hujan kok panas ya kan. Padahal mantel juga pasti kan gitu ya, kan. Yang mantel dan mantel segitu paling kan gantung. Iya, gantung kan. Tapi kan kena air kan basah tipis itu harusnya adem gitu kan. Kok panas ya kan. Panas. Akhirnya kamera gue lemparin begitu tuh.
kamera. Kamera gue lempar gitu, ditangkap sama teman-teman gue, sama PA gue, sama PA. Untung ditangkap loh, Dia kalau nggak tangkap. potong gaji loh. Iya kan, yoi makanya. Set. Nah kan lucunya kalau gue bilang tadi kan ini kan tangan kena strapnya kamera ya. Ya itu kan dia kan ada kayak kulit sintetis Ada kulit sintetisnya itu kan, ada apa velcro-nya itu kan, velcro-nya dan kulit sintetis, ada busa tipis. ada busa tipisnya ya kan. Nah ketika pas panas di set di sini gue tuh bernanah. Sebelumnya memang Nggak ada ya, orang sehat itu, ya kan. Mulus deh Mulus, gitu mulus, ya. katakanlah ya. Nggak ada luka, gitu, nggak ada luka ya kan. gitu ya. Ada nanah di sini 2 Bentuknya kayak bulat kayak Bulet. ketancep kalau Iya. kayak ular, kayak kena ular, gigitan ular gitu. Cep kucing. Iya gitu, nancep cep, nancep. Nanah aja 2 Langsung bernanah tuh. langsung nanah, orang nggak ada luka apa, nanah, orang bernanah. Gue juga bingung kan, bernanah. Ini kali ya bekas ntar kalau ya. Ngebekas sih, seingat gue ini nih kalau nggak salah 2 gitu kan. Ya biasanya kalaupun kita luka Udah langsung berdarah dulu iya, kan, langsung bernanah nanah itu dong. ada Infeksinya nanah itu kan. infeksi kan. Iya, ya kan. Set. Lempar kamera, tangkap sama temen gue kan. Kenapa mang? Panas tangan gue ya kan, masih begini-begini nih, gue inget banget begini-begini. Set, lah bernanah nih 2. Tapi lo rasain bukan sakit, panas ya? Panas, bukan sakit, Iya. panas. Ya Gitu kan? Agak nggak wajar ya Iya, kalau kita luka iya kan? itu kan pasti kita rasain sakit, Perih gitu ya kan. perih, Heeh. peres kalau orang Sunda gitu. Iya benar. Tapi ini panas malah. Panas ya kan, panas. Sebenarnya di sini. Ah. Sebenarnya di sini kan gue kayak tadi lu bilang nggak, gue pakai mantel jas hujan ponco setengah nanggung Ya, gitu kan, gitu ya, tanggung secara lah ya. tangannya ya kan. Dan gue juga pakai jaket ya kan. Ah. Jadi jaket gue tuh panjang segini, jas hujan gue tuh setengahnya. Segini, Basah, ya, artinya tangan gue basah 78 setengahnya. Iya, gitu. 78 gitu ya kan. Ya kan. Nah ini bernanah di sini kan. Ah. Terus kaos gue langsung bilang, hati-hati mas gitu kan. Wah, itu bernanahnya gue bilang. Dipegang lah sama dia ya kan. Langsung Ya, lo nyamperin gue megang ya kan. gitu. Panas nih, ya kan, dia bilang panas, dia panas, gue bilang ya kan. Terus kan karena nggak enak ya, lagi dipegang, terus ya tadi kan jaket panjang basah sama hujan, gue sing-singin tulengan baju dong, lengan jaket gue ya kan. Ya kan, jadi cakaran nah. Ah serius? Iya cakaran, kayak cakar kucing. Jadi kayak ibaratnya ya, ini sih gambaran gua aja ya, jadi kayak ini ada kucing atau apapun lah itu ya, jadi celep gini, nancep terus nggarik ke belakang gitu ya. Gitu. Di sini merah gue. Merah tapi merah kayak habis dicakar gitu. Kayak habis dicakar. Ada berapa ini? Misalnya 1, 2. Banyak lah pokoknya. Gue inget banyak tuh orang sewek teman gue tuh bilang, loh itu kenapa tangan lu mang gitu kan? Oh iya kenapa nih, gue nggak ngeh soalnya kan. Karena gue pikir cuma panasnya doang. Karena ketutup juga. Iya ya kan. Kondisinya. Oh iya nih kenapa nih? Ya kan. Udah lah akhirnya ya karena kita muslim, si kaos gue bilang, udah mas, baca Al-Fatihah aja deh, ayat kursi ya kan. Ini kayaknya kuntilanaknya demen nih. Oh, jadi kaosnya langsung ngejudge kuntilanak yang demen. Kuntilanak gue baru tahu. Iya, jadi demen sama aura kita. Aura waktu itu ya, gue juga kan nggak terlalu detail kayak gimana gitu ya kan. Udah pasti suasananya juga udah crowded banget iya, lah gitu kan. ya. Iya kan. Panik ada baru mulai segala macam gitu kan. Iya. Kan ini si kuntilanaknya tertarik sama aura badan gue, aura gue pokoknya ya kan. Gue juga nggak ngerti aura seperti apa kan, gue juga kan nggak paham ya kan. Tertarik nih sama auranya kan. Tapi bacalah gue Al-Fatihah, ayat segala macam. Udah nggak panas lagi. Cuman yang gue heran tuh nanah. Teman-teman gue juga bingung. Masih nananya masih tanda kayak bisul pecah bulat begitu loh, ya kan? Gue kok bisa bernanah, lu nggak apa-apa kan? Sekarang kita pakai logika aja deh. Ini tangan gue ke depan sama strap. Itu luka nananya 2 biji doang. Benanah 2 biji sini ya. Kalau strap pun ya kasar, velcro-nya ada garis-garis lah. Iya, tapi nggak bulat dong. Ini gue bulat. Ini bulat. Nanah bulat. Tangan gue kenapa-napa kan? Setelah gue baca, karena itu baru mulai kan, show must go on ya kan. Iya. Udahlah dibaca itu biasa aja itu kan. Dan maaf, gue potong. Saat lo ngerasain bernanah itu, co-host lo itu reaksinya gimana? Apa dia langsung kalau memang itu si kuntilanak yang dia katakan, yang dia lihat ya, bergerak dari pohon beringin nyamperin lo, tapi dia nggak sempet ngingetin lo, atau memang waktunya dia nggak ngelihat gitu. Kejadian pasti cepat banget. Cepat. Seingat gue sih dia nggak sempat
nggak sempat ngasih aba-aba peringatan ya. Dia cuma kadang lagi dijelasin gitu kan. Dijelasin ini di pohon beringin ada ternyata tiba-tiba iya, kita gitu. akan ke sel itu ya, belum jalan itu udah gua oh iya benar-benar kamera. Iya, jadi momennya kayak ini es teh manis gitu kan. Ini udah diproses itu iya, ya. Diproses itu gitu loh. Ya jadi ya memang paralel kejadian paralel kan ya. Dia pas dia jalan, itu dia mungkin lakuin sesuatu kayak gitu. Pas kita lagi di sini ternyata jatuh aja misalkan. Tapi abis itu lu masih kuat tuh memegang kamera? Biasa aja, langsung biasa aja tuh gue. Yang baret-baret itu. Nah lucunya kan tuh pas baret-baret kan. Baret cakaran ya, kalau baret ya itu kan karena kita cakaran kayak dicakar ya, kayak dicakar kucing itu kan. Tapi kan lucu ya, orang gue pakai jaket kok. Ya maksud gue ngeh sama badan gue sendiri kondisinya gitu loh. Saat kita berangkat pasti kita kan orang biasa aja kan, orang nggak apa-apa kayak begini tiba-tiba ada cakaran. Udahlah baca ayat Fatihah, ayat kursi, ya dia jelasin ulang lagi kan. Itu berjalan kayak biasa tuh. Jalan kayak biasa, udahlah kita ke belakang selanjutnya. Masuk ya kan. Itu ya udah lewatin jalanan cerita ya kan. Terus dia bilang, ini kenapa orang sini suka denger cerang-cering gitu kan. Kalau menurut kos gue ini ada tawanan yang dipaksa jalan, terus pindah gitu, dirantai jalan, jadi cering bunyi itu yang bikin tangan dan kaki gitu kan oleh tentara gitu kan, itu yang bikin bunyi kayak gitu kan. Ini kadang-kadang dia menunjukkan eksistensinya, katakanlah kayak gitu ya kan. Ya kadang kedengeran, kadang enggak. Gitu kan. Karena kan secara alam dunia udah beda lah ya kan. Betul. Kayak gitu. Nah, itu kan juga walau alam ya. Dia akan menampakkannya kapan juga kan kita nggak tahu ya kan. Kan mungkin ketika pas pikiran kosong atau gimana tiba-tiba ada aja gitu kan. Oh ternyata ini. Jadi sinkron nih apa yang diomongin sama si penjaga sama kerja lepasan yang itu belum ya kan. Oh iya benar, ternyata kita belum ngomongin ke si hostnya gitu kan. Lu nggak kasih tahu belum iya benar gitu kan. Baru ntar si hostnya akan jelasin misalkan gitu ya kan. Nah lucunya lagi ketika pas gue dapat luka-luka di sini kan udah jalan syuting kayak biasa tuh ya kan. Luka di sini tuh cakrannya tuh hilang saat itu juga. Iya, lucu ya. Lu nggak dokumentasi? Nggak dokumentasiin. Orang kan gue megang kamera. Lucu. Hujan juga sih. Hujan juga. Iya, jadi mah berasa ketika pas ini bernanah, pas dibuka, lah ada bekas cakaran ya kan. Kok bisa ya kan? Bingung kan? Mikir ya kan. Udah akhirnya syuting jalan kayak biasa aja ya kan. Jalan kayak biasa. Ya kan namanya orang penasaran ya, bekas cakaran apa? Pas berhenti istirahat, kebuka, udah hilang. Tapi nananya masih ada. Tapi masih ada. Bekas kayak kecakar itu ada. Udah nggak ada. Jadi cakar itu gue nggak berasa sama sekali, yang berasa cuma panas. Iya bekas kayak luka kering gitu. Iya, sama sekali nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dan yang nyaksiin aja bukan lu doang ya. Iya gitu kan. Kayak gitu kan. Udah bekas nanah sini. Ini mungkin kayaknya ini bekas nanahnya berdua. Gue ingat banget kalau dua. Yang karena maksudnya gue waktu mikirnya orang gue katakanlah gue pakai sarung tangan nggak apa-apa, tapi pas dibuka kok malah luka, orang sarung tangan gua nggak ada apa-apaan gitu kan. Itu ya kan, ada yang benda tajamnya gitu kan. Tapi langsung bernanah masalahnya, kayak kalau bilang tadi harusnya kan nggak langsung bernanah dong, berdarah. Gores dulu lah, gores berdarah gitu kan, baru diinfeksi. Ini enggak langsung bernanah. Tapi malam itu akhirnya tetap berjalan tuh. Tetap berjalan. Kadang kita menelusurin sampai belakang, sampai tempat. Kalau nggak salah tuh tempat tahanan dieksekusi sama tentara ke bagian belakang. Digantung kalau nggak salah, agak dalam ke bawah, ke dalam tidak gantung atau di atas gitu kan. Nah di situ kan lagi hujan, posisinya banjir ya kan. Posisinya banjir. Karena kan dia agak turun. Oh dia jadi berundak begitu. Berundak ya kan, berundak. Makin ke dalam ada turun gini terus dia naik lagi gitu lah pokoknya. Ketika pas posisi, seingat gue pas ketika posisi yang di belakang itu gue nggak tahu deh itu dibuka untuk umum atau enggak ya, tapi waktu itu kita dikasih infonya buat akses gitu kan, buat ngelihat gitu kan. Posisi itu agak di bawah gitu kan, ya ke bawah sini lah turun ya kan. Pas hujan lumayan banjir ya kan, awalnya banjir segini terus turun lagi karena berundak begitu kan, ya kan. Ketika was dalam ya karena kita harus ngebuktiin suara-suara apa sih sebenarnya ini beneran atau gimana ya kan. Pas banget nih lagi hujan gitu kan, ya kan, ya kan. Nah kayak tadi bilang ya kan, teman gue kan teman gue yang PA itu megang
naskah kan audio kan, dia akan merekam suara lebih detail gitu kan. Ketika pas si host dan co-hostnya lagi menjelaskan suasana seperti apa dengan indera keenam media menjelaskan, si teman gue yang PA itu bilang kayak ada suaranya. Enggak, kita nggak denger kok, karena dia kan lebih pakai jauh lebih ngedenger, lebih sensitif ya kan. Enggak nih, kayak ada suara tring-tring gitu kan, terus suara rantai yang terus kayak suara kunci kebuka. Wah, gimana orang itu di bawahnya banjir, secara posisinya ngebuka kunci sel gitu kan. Itu kan tapi ada yang turun banjir tuh. Iya, ngebuat turun tapi nggak sampai ke dalam. Oh iya, tetap turun aja sampai gitu yang penting aman gitu kan, penting aman ya kan, penting aman gitu kan. Gue kan ngerekam set begini kan, nggak ada suara, sampai teman gue, seingat gue nih, si teman gue itu di lehernya jadi senggol gitu loh, dicoel gitu kan. Ya takut dong, ya kan, langsung tuh yang host lo nggak tuh? Nggak nge. Jadi kalau kayak gitu nggak nge gitu kan, ngerasa lagi megang itu kan. Karena lagi fokus sama kerjaannya masing-masing kita kan sebenarnya kan. Si host akan menjelaskan apa kok. Si host akan mendengar, si host akan mendengarin penjelasan dari si co-host. Host akan menjelaskan apa yang dia rasain ya kan. Sementara gue akan ngambil gambar dia, teman-teman juga akan begitu. Si audioman juga akan fokus mendengarin suaranya aman atau enggak ya kan. Jadi semua orang punya pengalaman yang mistisnya masing-masing. Ya, jadi lu satu tim, tapi kayak lu ngerasain itu. Iya. Temen lu yang pakai headset Tascam itu ngerasain itu. Temen lu yang lain ngerasain yang lain juga. Jadi semua jadi punya ceritanya masing-masing gitu loh. Dan rasanya nggak selalu berbarengan. Ya, beda-beda gitu. Kadang-kadang misalkan kayak kita ngeliat penampakan A, gue semuanya bisa ngeliat di A gitu kan. Yang lain cuma gue doang nih, yang lain enggak, lu ngarang kali gitu kan. Pas beranjak ke tempat lainnya ternyata lu ngerasain hal yang berbeda. Gitu kan. Gue ngeliat misalkan apalah sekelebatan gitu kan. Gue ngeliat gitu kan. Cuma dia doang ngeliat kayak gitu. Pada saat masuk ke benteng pendem itu, berarti yang tempat banjir itu hampir semua ngerasain tuh, walaupun berbeda-beda. Apa yang ngerasain ya, si teman gue yang audioman itu, yang megang audio itu, dia dicolek sininya ya kan. Terus teman gue yang kameramen juga, kita sudah ambil ke dalam, dicolek juga. Reporter gue di sisi yang sebelah sana, kakinya kalau nggak salah dicolek. Baru kaki masuk air tuh ya? Masuk air, dicolek gitu kan, colek, bingung kayak ada yang narik gitu loh. Dia keluar gitu kan. Kayak gitu kan posisinya, ya gue nggak tahu posisinya di sisi sebelah sana ya, karena kan ada teman lagi yang berbeda timnya gitu kan. Bagiannya gitu kan. Jadi kayak gitulah, semuanya punya cerita. Wah, ternyata serem juga ya gitu kan. Nah, saat keluar tuh nggak ada gangguan apa-apa tuh? Nggak ada, pas keluar sih aman, pas selesai syuting sih aman aja. Jadi pas di awal-awal itu justru yang bikin spooky, menyeramkan itu malah saat bahasanya kalau co-host lu bilang itu karena seneng sama lu. Kalau kita orang awam kan bahasanya mah ya lu diserang, berarti dia nggak seneng sama lu tuh gitu kan. Bahkan saat tim lu masuk juga ya ibaratnya kayak diusir arus lah ya, kayak bisa jadi kayak gitu kan. Gak ada suara apa tuh, biasa kan kalau kuntilanak kan identik dengan suara ketawanya ya. Iya. Itu apa karena hujan jadi takut? Bisa jadi. Yang pasti itu gua nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Kaos lu ini nggak? Ya mungkin saat lo sama tim pulang dari sana di hotel, ada cerita lain nggak dari kaos lu? Misalkan ya kak sebenarnya nggak cuma diberingin itu aja di dalam. Juga ngeliat pas di air, ada cerita gitu nggak dia? Ada, sempat cerita juga. Ya kayak dia sempat ngeliat ada tawanan yang dibawa pakai yang gue bilang tadi, dengar suara. Itu ada kondisi tawanannya ya kayak habis kesiksa gitu kan. Tentara yang megang senjata laras panjang. Menurut penglihatan dia ya, karena kan kita nggak bisa ngeliat nih ya kan. Ada cerita cuma disiksa segala macam jalan. Suara rantainya, lukanya ada lecet kayak gitu ya kan. Ngomong kayak gitu ya kan. Ya kadang-kadang juga kan nggak semuanya ya hasil syuting kita akan ditampilkan semuanya sebenarnya kan. Kadang-kadang ada off the record yang nggak kita tampilkan juga sebenarnya kan. Jadi ini makanya itulah. Makanya gue kepo nih. Ya kan? Lo pasti ngerasain hal lain, pasti gitu. Ngerasain ya kan. Ya kali aja masih mau berbagi buat sobat mantan kayak gitu ya kan. Dia akan cerita yang seremnya, yang penunggunya
ada selain di kuntilanak ini di bagian belakang misalkan dekat patung suka ada cerita kayak gitu biasa lah. Dia ngasih info, biasanya ngasih infonya setelah kita selesai syuting biar nggak biar yang lain juga nggak tenang, takut ya, nggak takut tenang juga ya kan, walaupun yang misalkan cuma dia doang tapi dia kan juga mungkin ngejagain kita juga ya kayak gitu sih sebenarnya. Nah Gitu, setelah dari sana sampai hotel nggak ada gangguan apa tuh ya Nggak ya ada. wah, maksud gua spesial lo ya yang memang sampai tangan lo berdarah itu berapa hari tuh? Itu lama tuh hilangnya tuh kalau nggak salah hampir 3 harian kalau nggak salah deh 3 harian. 3 hari ya. Hilang dengan sendirinya gitu aja, nggak berbekas aja. Nggak ada kering biasanya Keringnya, kita luka kan ada langsung kering. ketika pas hilang kan biasanya ngelopek gitu ya. Iya biasanya Ya kan? ngelopek. Ini sih gitu. enggak, hilang aja udah. Tapi kalau nggak salah sih masih Tapi bekasnya ada. Bekasnya tapi sih ada proses, sih. proses penyembuhannya Iya, itu hilang begitu aja. hilang begitu Iya, aja. datang begitu, hilangnya begitu aja udah. Kayak si itu Bang Jelangkung ya, datang nggak diundang, Iya, pulang. Kayak gitu. Sono lo jalan sendiri. Itu kayak gitu udah.